Kadang kita tidak mengerti betapa berharganya seseorang atau sesuatu yang kita miliki sampai kita kehilangan hal tersebut. Nah, ini ada kaitannya dengan masalah keuangan. Ya, jadi kalau kita tidak rencanakan, maka saat itulah timbul hal-hal yang berantakan. Bukan hanya masalah uang saja, tapi itu bisa berdampak kepada kesehatan, hubungan keluarga. Nah, pertengkaran itu bisa terjadi gara-gara masalah uang. Apa sih pentingnya merencanakan keuangan? Yang pertama, mencapai tujuan keuangan atau financial goal. Tentu setiap orang memiliki financial goal yang berbeda-beda. Misalnya untuk mencapai pendidikan anak, membeli rumah, kendaraan, berangkat haji umroh, atau jalan-jalan ke luar negeri. Bahkan menyiapkan keuangan mandiri di masa pensiun. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan yang kedua adalah perencanaan keuangan membantu kita untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalnya kacaunya keuangan gara-gara mengalami resiko kehidupan. Nah, Bapak dan Ibu prospek, saya akan menjelaskan bagaimana mengelola keuangan secara sederhana. Bapak dan Ibu, tentu saja kita semua bekerja dan berusaha tujuannya untuk mencari uang ya. Dan penghasilan kita itu 10%-nya kita alokasikan dulu untuk zakat, infak, dan sedekah supaya rezeki kita berkah. Nah, 90%-nya kita keluarkan untuk kebutuhan saat ini, di mana 40%-nya itu digunakan untuk biaya hidup dan 20%-nya untuk hutang. Kemudian ada masa depan yang tidak pasti yang harus kita antisipasi ya, karena kadang kehidupan tidak sesuai rencana. Maka untuk persiapan masa depan kita alokasikan 30% untuk SIP. Nah, apa itu SIP? SIP itu S-nya adalah saving ya. Jadi saving atau menabung ini tujuannya adalah untuk menyiapkan kebutuhan likuiditas atau dana darurat yang bisa diambil kapan saja pada saat kita membutuhkannya di kondisi darurat. Nah, pada umumnya orang menyiapkannya dengan cara menabung. Nah, yang kedua adalah I. I itu adalah investment. Jadi tujuan investasi itu adalah supaya uang kita saat ini mendapatkan imbal hasil yang optimal di masa depan. Bila perlu itu melampaui tingkat inflasinya. Karena tujuannya adalah untuk mewujudkan impian, ya. Orang berinvestasi biasanya dengan membeli saham, beli properti, beli rumah, gitu ya. Kemudian juga tanah, logam mulia, reksadana, obligasi, sukuk, dan lain-lain. Masih banyak lah yang lainnya. Nah, yang ketiga adalah proteksi, atau dikenal di masyarakat itu asuransi. Tujuan orang ambil asuransi adalah untuk menyiapkan perlindungan keuangan, termasuk investasi dan tabungan pada saat terjadi risiko kehidupan yang tentu akan berdampak terhadap kacaunya keuangan. Apa saja sih perlindungan yang harus kita miliki? Ada 3 level proteksi. Yang pertama adalah dana darurat medis, di mana pada saat seorang terkena resiko sakit yang menyebabkan harus rawat inap, maka untuk membayarnya ke rumah sakit tuh nggak usah ngeluarin uang dari kantong sendiri, apalagi ganggu tabungan dan investasinya. Jadi ini untuk perlindungan dana darurat medis ini bisa untuk sakit ringan maupun sakit serius. Yang kedua adalah pengganti penghasilan. Ini berupa santunan yang akan diberikan kepada keluarga pada saat misalnya pencari nafkah mengalami resiko sakit serius. Sehingga pada saat terkena misalnya sakit stroke, itu kan ada pertanyaan, kira-kira masih bisa kerja nggak kalau dalam kondisi stroke? Tentu saja tidak kan? Nah, bagaimana dengan penghasilannya? Nah, tentu saja juga bisa hilang. Bagaimana dengan biaya hidupnya? Nah, tentu
harus ada solusi. Makanya proteksi level kedua ini akan menyiapkan sejumlah dana yang akan membantu keluarga tersebut untuk tetap berlangsung kehidupannya selama masa pengobatan pencari nafkah. Nah, proteksi level ketiga adalah nafkah atau bekal, di mana pada saat seseorang, utamanya pencari nafkah, mengalami resiko kepastian, yaitu meninggal dunia. Kira-kira siapa yang akan menggantikan peran pencari nafkah di keluarga tersebut? Ya. Kemudian yang kedua, kewajiban atau hutangnya apakah sudah selesai? Dan yang ketiga, apakah biaya pendidikan anak sampai kuliah itu sudah disiapkan, bahkan anak sampai mandiri? Nah, kalau jawabannya tidak, maka proteksi level ketiga ini akan memberikan santunan dari anak terkecil sampai dengan kuliahnya selesai dan mandiri. Nah, setelah mendengarkan cerita saya, Bapak dan Ibu prospek kira-kira lebih prioritas kemana? Dana darurat medis, pengganti penghasilan, atau nafkah untuk keluarga? Nah, misalnya prospek memilih nafkah untuk keluarga. Nah, kita tanyakan, apa pentingnya buat Bapak, Ibu prospek sehingga prioritas ke nafkah atau bekal? Misalnya, prospek menjawab, ya karena saya khawatir kalau saya dipanggil gitu ya, kapan saja, itu akan menyebabkan anak-anak tuh putus sekolahnya, dan istri tidak bisa mencari nafkah menggantikan peran saya, sehingga kehidupan keuangan keluarga itu kacau dan jatuh miskin. Itu saya tidak mengharapkan kondisi seperti itu. Bapak dan Ibu prospek itu luar biasa. Saya sangat setuju. Bapak sangat sayang sama keluarga sehingga memikirkan untuk mengambil keputusan atau solusi ya, untuk mengantisipasi supaya ada ataupun tidak Bapak mendampingi mereka masih tetap bisa melanjutkan kehidupannya. Nah, kabar gembiranya Pak, saya memiliki solusi berupa program yang bisa menjawab kekhawatiran Bapak. Nama programnya adalah Prucinta, ya. Prucinta ini memiliki 8 keunggulan, Pak. Yang pertama, bayar premi 10 tahun di cover 20 tahun. Misalnya, santunan kematiannya itu 1 miliar. Nah, kalau terjadi resiko tutup usia, maka akan turun santunan 1 miliar plus nilai tunai jika ada. Kalau meninggalnya karena kecelakaan, itu ada tambahan 200%. Berarti 1 miliar plus 2 miliar, jadi 3 miliar plus nilai tunai jika ada. Dan kalau meninggalnya kecelakaan saat Ramadan, ini tambahannya 300%. Berarti 1 miliar plus 3 miliar, jadi 4 miliar plus nilai tunai jika ada. Selanjutnya, kalau peserta sehat-sehat saja di akhir tahun ke-20, ini ada manfaat jatuh tempo setara 100% premi yang disetorkan. Dan kalau bayar tahunan, itu ada diskon 1 bulan premi setiap tahunnya. Ini bisa diperpanjang juga dengan garansi pasti diterima. Dan tentunya yang terakhir mendapatkan surplus underwriting dalam 1 periode tertentu. Nah, demikian Pak untuk solusi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.